Nah, kenapa bisa muncul flek hitam? Ya, flek hitam ini muncul akibat apa? Adanya penumpukan melanin. Ya, jadi bahasanya tuh kayak zat warna ya di dalam kulit kita. Dia itu harusnya kan bisa terkikis ya, terkikis sedikit demi sedikit gitu, tapi enggak. Dia tetap menumpuk sehingga jadilah flek hitam itu. Nah, kemudian melanin ini, ya kan, tadi memang dia itu adalah kayak zat warna yang bentuk kulitnya kita. Jadi pigmennya tuh kayak kita kan kayak kecoklat-coklatan, sawo matang gitu ya. Sebenarnya melanin itu tuh bermanfaat buat kita ya, kayak pelindung begitu. Tapi kalau dia banyak, berlebihan ya kan, bahkan ada mungkin yang numpuk-numpuk ya, maka dia akan menjadi itu tadi kayak penebalan gitu ya di permukaan kulit wajah. Gampangannya seperti itu ya, tebal, makin lama makin tebal. Ya, ini secara umum saja kalau pembentukan kenapa flek hitam bisa muncul. Nanti ada cerita lagi nih, beda kalau di Saudi sama di Indonesia. Nah, jalan-jalan di Saudi ya kan pakai baju kayak gini aja gitu, jarang yang kena flek hitam. Tapi di Indonesia hanya sekali jalan sini Magelang, jalan-jalan ke tempatnya Anjar di pinggir pantai itu, kemudian kenapa jadi hitam? Jadi ada flek-fleknya. Nah, ini kenapa saya berkebun jadi muncul lagi fleknya? Nah, kenapa kayak gitu? Ini ada teorinya. Kemudian ya, penyebab produksi melanin berlebih. Yang pertama nih, paparan sinar matahari yang berlebih. Tetapi kalau di Saudi, teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah, ya hampir saya tuh nggak pernah kena flek hitam. Jadi ya gelap aja sekujur badan. Jadi hitamnya tuh cakep, hitam semua karena gitu ya. Nah, jadi hitamnya tuh khas, kayak orang gosong, kepanggang. Bahasanya gitu aja. Tapi nggak muncul teman-teman flek hitamnya. Luar biasa ya. Tuh, jadi biasanya karena paparan matahari ke pantai, atau kalau saya ini kan sekarang tinggalnya seringnya di Sedayu, saya berkebun, saya sudah pakai masker, pakai baju. Saya juga di Sanden, Sanden itu tempat saya nanam tanaman buat kambing, buat domba. Di sana itu benar-benar menggelapkan sekali. Kemudian akhirnya timbul banyak flek di wajah ya, karena memang saya tuh pecinta berkebun dan tempat saya itu daerah yang tinggi walaupun dingin, tapi tetap dia menyebabkan flek itu muncul. Kemudian apalagi yang menyebabkan flek muncul? Peradangan pada kulit. Peradangan itu apa sih? Iritasi. Iritasi itu apa sih? Luka. Kulit kita ada lukanya. Luka karena apa? Entah digores, entah digatel-gatel digaruk. Karena kita ada jerawat. Itu ketika lecet luka, kita garuk berdarah, nah, biasanya menghitam, berpigmentasi atau flek. Biasanya kita diagnosa flek post acne, flek yang timbul setelah kena jerawat. Ini banyak terjadi. Cedera pada kulit seperti jerawat yang sudah saya sampaikan, ada luka bakar, itu juga seperti itu. Kemudian ada kalau sebabnya minum pil KB. Ini tidak hanya minum pil KB, tapi juga contohnya itu orang yang diinjeksi ya KB 3 bulan, itu juga banyak menyebabkan jadi melasma, tapi bentuknya beda. Jadi biasanya itu melasma kayak pipi, jadi kayak ada kupu-kupu, tapi warnanya coklat. Jadi kupu-kupu coklat gitu di pipinya. Jadi di kanan dan kiri seimbang. Itu biasanya kalau PKB yang muncul itu berupa melasma. Kemudian kalau yang penuaan terutama orang-orang misalnya keturunan Jepang, keturunan Cina. Ya, kalau di Indonesia ini kan mungkin sudah banyak campuran ya, keturunan-keturunan gitu-gitu. Biasanya bentuknya lebih tebal. Kemudian penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, antihistamin, antihipertensi ya ini tidak semua ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kemudian ini kan penggunaan obat-obatan ya yang masuk dalam tubuh. Saya juga pengen ngasih penyampaian. Salah satu yang membantu pencerahan itu sebenarnya protein hewan. Salah satu yang membantu penghitaman di tubuh kita karena kita kekurangan protein hewan. Jadi kalau mau mencerahkan ya harus tadi semuanya tuh harus dihindari dan apa yang harus masuk, apa yang harus nggak boleh masuk begitu. Perubahan hormon karena kehamilan maupun pubertas. Sebagian orang dengan pada kehamilan, sebagian orang itu akan ada kehitaman ya di leher, di perut, selangkangan. Ini kalau hamil kan jadi menghitam-menghitam, tapi nggak semua. Kemudian penyakit tiroid, ya berbagai penyakit banyak sekali yang bisa menyebabkan kehitaman. Contohnya juga orang-orang dengan gagal ginjal yang sering cuci darah, orang-orang dengan kanker, kanker itu juga biasanya juga menghitam. Jadi yang saya sampaikan tadi untuk alasan yang pertama, maka di sini pentingnya penggunaan apa? Sunscreen banget menggunakan sunscreen ya. Sunblock dengan SPF ya dan sekian ya tertentu. Jadi tergantung kebutuhan. Tergantung mau ngulang berapa kali ya. Kalau mau sering mengulang ya silahkan menggunakan SPF rendah. Gampangannya gitu.
Tapi kalau mau agak panjang, berapa jam sekali, yang agak jauh ya, mungkin, saya mau pakainya saya kan mau ke Saudi, jadi saya mau ibadah, mau nggak fokus pakai sunscreen terus gitu ya, silakan, itu bisa menggunakan SPF yang 50. Dan ini ada beberapa, testimoni ya dari, beberapa ustadz di Saudi Arabia, ya beliau itu menggunakan produk kita. Kalau di Saudi itu ngerasa, gampang gelap, jadi ketika kena matahari, aduh takut hitam. Nah, beliau itu menggunakan produk kita yang Hajj, yang sunscreen-nya itu, masya Allah itu apa ya? Memang beliau cerita, kaget juga kita tiba-tiba, Dokter Hana gitu. Mau bilang ya, kalau saya ini pakai produk ini tuh bener-bener loh ampuh banget. Saya tuh nggak hitam sama sekali, nggak belang, nggak hitam, padahal saya di tengah-tengah panas-panas. Karena musim haji beliau menjadi pengurus haji juga, mahasiswa di Saudi dan menjadi pengurus haji. Ini penyampaian beliau. Dan kemudian belum lama ini sekitar 2 minggu yang lalu beliau cerita ke saya, Dokter Hana, kenapa ya kok saya tiba-tiba jadi gelap nih gitu. Itu pas di masa-masa yang Arafah itu. Setelah Arafah deh kayaknya. Setelah tanggal 9 Dzulhijjah. Bilang, kenapa kok saya pakai sunscreen dan tetap ada belangnya, ada hitamnya. Ini karena apa? Karena beliau tidak mengulang penggunaan sunscreen. Ya, harusnya kan di touch up lagi, ditambah lagi, dioles lagi. Kan begitu kalau sunscreen itu. Semakin panas, suhunya misalnya sampai 50 derajat, ya oles lagi gitu. Jadi olesnya kita tidak hanya semata patokan gini, kalau 30, SPF-nya 30 kan nanti bisa 3-4 jam sekali misalnya. Oh, nggak bisa juga. Tergantung di daerahnya juga. Kalau di Saudi Arabia ya boleh dioles berulang kali. Ya walaupun udah pakai yang 50. Jadi memang SPF ini sangat melindungi dan ini bermanfaat sekali ya.